Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tengah wabah pandemi Covid-19 ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum lainnya atau pelajaran lainnya di SMPIT Hidayatul Quran Boarding School. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan tentunya para pendahulu kita, dan tentunya kita berharap kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Baik, hari ini alhamdulillah hari Jumat yang penuh berkah, Sayyidul Ayyam, dan alhamdulillah juga hari ini materi pertama kita di tahun pelajaran baru ini, materi pertama kita di pelajaran sirah. Jika sebelumnya antum bertemu dengan Ustaz di pelajaran sirah saat kelas 7, saat kelas 8 Ustaz tidak mengajar sirah karena dipegang oleh Ustaz Solihin, Ustaz hanya memegang Ustaz, dan kelas 9 kembali dengan Ustaz lagi kita melanjutkan pelajaran sirah. Sudah saya konfirmasi ke Ustaz Solihin, kata Ustaz Solihin pelajaran sirah waktu antum kelas 8 dulu yaitu sampai bab 37. Nah, pada hari ini kita melanjutkan sirah pembahasan bab ke-38. Nah, tentu sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan waktu awal-awal kita pembelajaran di kelas 7 dahulu, bahwa tujuan kita belajar sirah adalah diantaranya agar kita semakin mengenal dan semakin tahu sejarah atau riwayat Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam, baik sebelum beliau hijrah maupun sampai sesudah beliau hijrah. Yang kedua, agar semakin kita mengenal bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam sirahnya, tentu kita juga harusnya semakin kita mengenal, maka semakin kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Karena sebagaimana pepatah yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, pertama kita mengenal Nabi Muhammad SAW melalui sirahnya, melalui pelajaran sirahnya. Nah, berikutnya tadi agar kita tahu sirah, habis itu mengenal Nabi Muhammad SAW, maka kita mencintai Nabi. Nah, salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masuk ke pembahasan bab ke-38 yang berjudul Bai'atul Aqabah Al-Ula. Silakan antum buka bab ke-38 halaman 45 di kitab Sirah Khulasah Nurul Yakin warna kuning juz pertama ya, seperti ini ya. Khulasah Nurul Yakin bab ke-38 Bai'ah Al-Aqabah. Baik, apa artinya Bai'ah Al-Aqabah? Itu adalah perjanjian Aqabah yang pertama. Bai'ah itu dari kata baya'a yubayi'u, bai'at atau perjanjian atau sumpah setia. Bai'ah Al-Aqabah Al-Ula. Kenapa Al-Ula? Berarti nanti ada setelah Al-Ula ini Ats-Tsani. Ini yang pertama, perjanjian Aqabah yang pertama. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya waktu antum kelas 8 di bab 37 pembahasannya tentang Bad'ul Islam Al-Ansor, itu adalah permulaan masuk Islamnya orang Ansor. Orang Ansornya adalah orang Madinah atau Yasrib. Pada saat itu diceritakan atau disampaikan dalam kitab ini ada 11 orang, bukan 6 orang yang berkunjung ke Makkah untuk melaksanakan haji. Nah, 6 orang ini yang diislamkan Nabi itu pada tahun
11. 6 orang ini yang diislamkan Nabi pada pembahasan sebelumnya di bab 37. Nah, pada pembahasan kali ini kita menyambung itu, yaitu pada tahun ke-12. Baik, silakan Anda melihat di kitabnya. Yang pertama, fis sanatif tsaniyah, pada tahun fis sanatif tsaniyata asyrata, pada tahun ke-12. Apa tahun ke-12? Tahun ke-12 itu bukan 12 Hijriah, karena Hijriah itu setelah Nabi hijrah. Tahun 12 kenabian maksudnya. Semenjak Nabi diutus menjadi Rasul atau menjadi Nabi. Semenjak Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi, tahun ke-12-nya. Qadima ifna asyara rajulan min Arabil Madinah. Jadi pada tahun ke-12 ini kebetulan sama ya, angkanya, ada 12 orang yang datang ke Madinah. Ada 12 orang yang datang ke Madinah. Bentar. Baik, kita lanjutkan. Pada tahun ke-12 Hijriah ini ada 12 orang yang datang ke Madinah. Nah, 12 orang itu terdiri dari dua kaum. Yang pertama 10 orang asyara min al-Aus, 10 orang dari kaum Aus. Dan yang kedua, kaum berikutnya 2 orang dari kaum Khazraj. Jadi ada 2 kaum yang waktu itu berangkat, 12 orang ini. Yang 10 orang dari Aus dan 2 orang dari Khazraj. Fajtama'u bir Rasuli sallallahu alaihi wasallam inda al-Aqabah al-Ula. Maka mereka bertemu atau berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, indal Aqabah al-Ula, ketika Aqabah pertama. Wabaya'u, dan 12 orang ini tadi mereka akhirnya bermubaya'ah atau berbaiat atau bersumpah setia. Bersumpah setia ini, kalau dalam satu riwayat, waktu sama hazihil bai'ah fit tarikh bai'atun nisa, dan dalam sebuah riwayat bai'ah ini dinamakan dengan bai'atun nisa. Itu ada di paling bagian bawah, untuk lihat di kitabnya, di footnote-nya yang nomor 2, waktu sama hazihil bai'ah fit tarikh bai'atun nisa, disebutnya sebagai bai'ah. Kita kembali ke isi kitab. Wabaya'u ala al-Islam bisyurutin, dan mereka berbaiat atau bersumpah setia dengan Islam, memeluk Islam, bisyurutin, dengan beberapa persyaratan. Kalau syartun itu mufrad, kalau syurut itu jamak. Balik ke halaman 46 di bagian 3. Apa syaratnya? Apa saja syaratnya? Surut-surutnya tadi apa saja? Ala ayyushriku billahi syai'an, yaitu yang pertama, agar tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Agar tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kenapa? Karena menyekutukan Allah dengan sesuatu atau syirik itu membatalkan keislaman mereka. Karena rukun Islam yang pertama adalah syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau syirik atau mensekutukan Allah, berarti dia sudah membatalkan syahadat pertamanya. Yang kedua, wala yasriku, dan tidak mencuri.
tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain, tidak mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya. Baik pemiliknya senang, apalagi marah. Tapi nggak ada kan orang barangnya diambil tanpa izin, itu menjadi senang ya. Wala yaznu, dan tidak melakukan perzinahan, tidak berzina. Wala yaqtulu auladahum, dan tidak membunuh anak-anak mereka. Karena pada saat itu bangsa Arab mungkin warisan budaya nenek moyangnya, itu kadang dengan mudahnya membunuh anak-anak. Bahkan turun di dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya, barangkali mungkin ada yang takut miskin atau apa segala macam. Ya, akhirnya mereka membunuh anak. Nah, dalam bai'ah ini salah satu syaratnya tidak membunuh anak-anak. Wala ya'tu bi buhtanin yaftarunahu baina aydihim wa arjulihim. Ringkasnya ini diartikan bisa dan tidak berdusta, tidak berbohong. Karena Nabi terkenal sebagai orang yang al-amin atau jujur, terpercaya. Wala ya'su fi ma'rufin, dan tidak ya'su itu bermaksiat, ma'ruf kebaikan, tidak durhaka ya. Tidak bermaksiat, tidak durhaka, atau tidak sombong. Fa in aufu falahumul jannah, dan barang siapa yang melakukannya atau siapa saja yang melakukannya atau jika mereka melakukannya, falahumul jannah, maka bagi mereka balasannya adalah surga. Balasannya adalah surga. Wa in asabu min dzalika syai'an fa amruhum ilallah. Dan jika mereka tidak menepati itu semua, tidak melakukan itu semua atau mengingkari itu semua, fa amruhum ilallah, maka urusan mereka, perkara mereka berurusan dengan Allah. Diserahkan kepada Allah, berurusannya dengan Allah. Insya'a ghafara wa insya'a adzaba. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni, dan jika Allah menghendaki juga, Allah akan memberikan azabnya atau membalasnya dengan siksaan atau azab. Jadi Allah yang akan membalas perkara itu semua. Baik, yang keempat. Jadi ini tadi syarat-syaratnya ya. Bisa lihat di situ. Walamma raja'u ila biladihim arsala ma'ahum, dan ketika mereka yang 12 orang ini tadi, yang terdiri dari kaum Aus dan Khazraj, 10 orang dari Aus dan 2 orang dari Khazraj ya. Nah, ketika mereka ini pulang ke negeri mereka, walamma raja'u ila biladihim arsala ma'ahumur rasul. Rasulullah mengutus bersama mereka. Siapa yang diutus? Itu ada di footnote atau catatan kaki di bagian paling bawah. Bagian paling bawah di kitabnya yang di sini, yang paling bawah. Itu adalah wahwa Mus'ab bin Umair wa kana yusamma al-Muqri. Dan dia adalah yang diutus itu adalah Mus'ab bin Umair, dan dikenal juga dengan nama al-Muqri. Jadi yang diutus Nabi untuk kembali ke negeri mereka itu adalah sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Untuk apa diutus Mus'ab ini bersama 12 orang tadi? Man yu'allimuhumul Islam, yaitu dialah orang yang akan mengajari mereka tentang Islam, mengajarkan kepada mereka tentang Islam. Wa yufaqihum fiddin, dan memahamkan mereka tentang agama. Ya. Fikih dari kata fikih ya, faqaha yufaqihu. Fikhun dari kata
fikih. Itu adalah memperdalam, bukan hanya sekedar mengenal, bukan hanya sekedar mengetahui, tapi juga memperdalam sampai kepada fikih-fikihnya. Maka ada istilah di dalam agama kita, tafakuh fiddin, memperdalam agama. Nah, salah satu antum tafakuh fiddin antum adalah dengan mondok di pesantren. Itu tafakuh fiddin. Salah satunya tafakuh fiddin, memperdalam agama. Fantasyara al-Islam bisababihim, maka menyebarlah atau tersebarlah Islam dengan perantara mereka, bisababihim. Tersebarlah Islam dengan perantara mereka, bahkan hatta lam yabqa baitun min buyutil Madinah, hingga tidak tersisa satu rumah pun dari rumah-rumah Madinah di situ, ya, hingga tidak tersisa satu pun rumah dari rumah-rumah yang ada di Madinah, illa wa fihi zikrul Islam, kecuali di dalamnya ada zikrul Islam atau pembelajaran Islam, atau di dalamnya pendidikan Islam atau taklim Islam, zikrul Islam. Jadi 12 orang tadi dari 10 kaum Aus dan 2 orang Khazraj, dan juga diutus 1 orang Mus'ab bin Umair. Nah, itulah yang banyak menyebarkan Islam di Madinah, hingga hampir semua rumah-rumah di Madinah pada saat itu di dalamnya diajarkan tentang zikrul Islam, tentang pendidikan Islam, atau kayak kita sekarang majelis taklim tentang keislaman. Baik, ini pembahasan kajian kita tentang bab ke-38 yang berjudul Bai'atul Aqabah al-Ula. Ada antum lihat, jadi pertanyaannya saya sampaikan di sini, ada as'ilah bagian paling bawah. Nah, antum jawab silakan nanti di Google Classroom, baik jawabannya berupa tulis tangan di kertas lalu difoto dan dikirimkan, atau tulis di kolom komentar, atau juga tulis bisa di Word kalau antum ngetik, lampirkan filenya di Google Classroom. Pertanyaan pertama. Oh ya, jawabannya boleh menggunakan bahasa Indonesia saja, atau ada yang mau menjawab bahasa Arab, alhamdulillah luar biasa, ya. Tapi minimal bahasa Indonesia. Kalau ada yang bisa bahasa Arab bagus, nilai tambahnya ada. Ya. Pertanyaan pertama, bisa antum baca juga di kitabnya, ada pertanyaannya di kitab, ya, di kitabnya ada pertanyaannya. Man qadima fis sanati ats-tsaniyah asyrata. Siapa yang datang pada tahun ke-12? Di atas ada ya, siapa yang sebelumnya tadi di pembahasannya ada. Man qadima fi sanati tsaniyah asyrata, siapa yang datang pada tahun ke-12 itu. Pertanyaan kedua, hal ijtama'u birrasul, apakah mereka bertemu atau berkumpul dengan Rasul? Nah, kalau jawabannya apakah, maka jawabnya ya, mereka berkumpul, atau tidak, mereka tidak berkumpul atau tidak bertemu dengan Rasul, seperti itu saja. Yang ketiga, ala ayyi syai'in bay'u, atas dasar apa mereka berbaiat, atau atas tujuan apa mereka berbaiat, atau ringkasnya mereka berbaiat atau berjanji bersumpah setia untuk apa. Pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir, maza fa'ala ma'ahum ar-rasulu hinama raja'u, apa yang dilakukan Rasul terhadap mereka ketika mereka pulang. Nah, tadi ada di pembahasan kita. Ketika mereka pulang, Rasul melakukan apa kepada mereka. Baik, itu 4 as'ilah, 4 pertanyaan. Mudah-mudahan antum semua dimudahkan untuk menjawabnya. Jika memperhatikan dari awal ke akhir tadi, insya Allah mudah menjawabnya. Dan demikian
kajian atau pembelajaran kitab Sirah Khulasan Nurul Yakin pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan limpahan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini hari Jumat, jangan lupa untuk melakukan amaliyah Jumat yang rutin atau melakukan di pondok biasanya, seperti membaca Al-Kahfi, sunnah memotong kuku, dan lain-lain ya. Mandi, menyisir rambut, memakai wangi-wangian. Bagi yang sudah merasa aman untuk ke masjid, untuk melaksanakan sholat Jumat, tentu dengan menjalankan protokol kesehatan, ya, menggunakan masker, membawa sajadah, dan lain-lain, menjaga jarak, tidak terlalu rapat saat di masjid. Silakan saja bagi yang merasa aman. Bagi yang masih merasa tidak aman, misalnya di zona merah atau bahkan zona hitam, ya, silakan diberikan rukhsah oleh majelis ulama kita untuk melaksanakan sholat zuhur di rumah saja. Ya, dikembalikan kepada kondisi masing-masing di daerahnya atau di sekitar rumahnya, masjid sekitar rumahnya masing-masing. Demikian kita akhiri dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita memohon kepada Allah, Ustaz pribadi juga memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada antum semua jika ada salah-salah atau kekeliruan dalam penyampaian hari ini. Kepada Allah Ustaz beristighfar, kita sama-sama beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.